menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di pagi hari ini kami sampaikan Quran surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang di situ menjelaskan tentang informasi ilmu pengetahuan yang disebutkan dalam Quran. Kemudian setelah diselidiki oleh ahli ilmu, seorang peneliti terkejut. Peneliti ini karena apa? Informasi Quran ini ternyata sama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya peneliti ini masuk Islam. Nah, ini kami sampaikan dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita kepada kitab Allah itu supaya lebih mantap. Karena selama ini umat Islam sendiri terhadap Quran itu juga banyak yang belum 100% mau menerima. Nah, itu bisa ditandai ketika mereka di dalam menyikapi Quran itu masih memilih-milih. Oh, ini cocok untuk kita, itu tidak cocok. Padahal sebagai prinsip orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara untuk menghubungi antara mereka itu, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu prinsip orang beriman. Maka dengan ayat yang kami sampaikan ini nanti, supaya orang itu lebih mantap, ternyata Quran itu hebat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Quran surat 23 ayat 12 disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah. Nutfah itu sperma. Fi qararin makin, yang tersimpan di dalam rahim dengan kokoh. Ini penjelasan Quran. Nah, lebih rinci lagi di sini. Summa khalaqnan nutfata, kemudian kami jadikan nutfah tadi, sperma tadi alaqah. Dijadikan sperma tadi alaqah. Fa khalaqnan nutfata, dan kemudian kami jadikan alaqah tadi mudghah. Ini ada 3 tahapan. Fa khalaqnal mudghata idoman, kemudian kami jadikan mudghah itu tadi idoman, tulang belulang. Fa kasawnal idoma, maka kami bungkus al idoma tadi, tulang belulang tadi, lahman, dengan daging. Suma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maksudnya Allah pencipta yang paling baik, sebaik-baik pencipta. Ya, jadi ayat ini adalah untuk menjelaskan proses penciptaan manusia yang mengagumkan. Proses ini mendorong manusia agar beriman. Diriwayatkan oleh Abu Abi Hatim yang bersumber dari Umar bahwa pandangan Umar itu sejalan dengan kehendak Allah dalam 4 hal, antara lain mengenai turunnya ayat 12 sampai 14 ini. Di situ disebutkan, pada waktu mendengar ayat tersebut Umar berkata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka turunlah akhir ayat tersebut yang sejalan dengan ucapan Umar. Nah, ini kehebatan Umar begitu. Hadirin rahimakumullah, ada kejadian nyata di negeri Prancis. Seorang Kristen yang bernama Maurice Bucaille, dan dia sebagai seorang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam gara-gara dia menyelidiki Al-Quran.
dan dapat membuktikan bahwa Quran adalah satu petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Di Prancis, Al-Quran itu bukan dianggap sebagai kitab yang turun dari Allah, tapi dianggap sebagai kitab dan agama buatan Muhammad. Karena penasarannya, lalu dia mengadakan penyelidikan tentang Injil dan Quran. Maurice Bucaille ini memulai penyelidikannya terhadap Injil. Karena dia seorang ilmuwan, fokus penyelidikannya difokuskan terhadap informasi Injil tentang iptek yang ada di dalam Injil. Karena Injil itu lebih dari satu, maka di antara Injil-Injil itu dibandingkan isinya dengan Injil-Injil yang lainnya, khususnya informasi tentang iptek. Dan ternyata informasi di tiap-tiap Injil tentang iptek itu berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, ini karena Injil itu banyak, lalu oleh Maurice Bucaille ini diselidiki. Tiap-tiap Injil itu yang diselidiki terkait dengan iptek. Ternyata 4 Injil ini beda-beda tentang informasinya. Ini sempat menggoyahkan keimanannya. Dengan kenyataan itu, Maurice Bucaille menjadi bimbang terhadap Injil itu sendiri, dan itu sempat menggoyangkan iman kekristenannya. Logikanya, betapa mungkin Injil-Injil itu bisa berbeda tentang satu informasi yang sama. Setelah diselidiki lebih dalam tentang Injil tersebut, ternyata penulisan Injil itu sudah ratusan tahun sesudah Nabi Isa wafat. Melihat kenyataan seperti itu, dia berkesimpulan bahwa Injil masih perlu dipertanyakan keasliannya. Ini penyelidikan beliau. Dan nama-nama Injil itu seperti Injil Lukas, ada Injil Matius, ada Injil Yahya, dan lainnya itu adalah nama-nama penulis Injil tersebut yang sudah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Hadirin rahimakumullah. Nah, seorang profesor ini ingin menyelidiki Quran. Ganti dia menyelidiki Quran. Yang dimulai dari sejarah turunnya Quran. Dari sejarah turunnya ini diketahui bahwa Quran sangat dijamin kemurniannya. Apa sebabnya? Sebab Al-Quran itu begitu turun sebagai wahyu Allah, langsung dicatat dan dihafal. Jadi kalau panjenengan tahu orang yang hafal kalamnya Allah itu orang Islam. 30 juz hafal, luar biasa. Tidak ada agama-agama yang hafal kitab ini, tidak ada. Tidak pernah terdengar sejarah satu orang pun tidak ada. Ini orang Islam hafal Quran, dicatat dan dihafal dari penurunannya. Kemudian dia menyelidiki Al-Quran dari sisi kandungan isinya, khusus yang terkait dengan iptek. Tentu sama. Tadi Injil diselidiki terkait dengan ipteknya. Sekarang Quran dilihat dari ipteknya juga, ilmu pengetahuannya. Karena belum bisa bahasa Arab, dia terlebih dahulu belajar bahasa Arab ke Arab Saudi. Setelah memahami bahasa Arab, kemudian menyelidiki ayat-ayat Quran. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun surat 12 sampai 14 tadi yang sudah kami bacakan di depan tadi. Dari penyelidikannya itu, Maurice Bucaille tercengang melihat isi Al-Quran. Informasi Quran ternyata memberi penjelasan bahwa iptek tidak bertentangan dengan informasi yang ada di dalam Quran. Urutan-urutan tentang kejadian manusia sama sekali tidak bertentangan dengan iptek. Mana mungkin isi Quran itu buatan Muhammad? Sedangkan Muhammad adalah seorang yang ummi, bukan sarjana, bukan profesor. Mana mungkin Muhammad itu bisa berbicara masalah kedokteran? Kenyataan seperti itulah yang menggoncangkan pikirannya. Dia berpikir tidak mungkin ini buatan Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Barat kepada Muhammad.
Dari sisi turunnya Al-Quran sudah tidak diragukan lagi keasliannya. Dari sisi kandungan isi Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini jelas bukan buatan Muhammad dan ini pasti wahyu Allah, sebab tidak mungkin Muhammad bisa membuat seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah mengetahui perbandingan Injil dengan Quran, Maurits Begel tidak ragu-ragu lagi menyatakan bahwa Islam dan Al-Qur'annya bukan buatan Muhammad, tetapi Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan perasaan yang mantap, Maurits Begel menyatakan masuk Islam dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah yang merupakan persoalan penting dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat, kita jadikan pembuktian Quran ini sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kami sampaikan adalah sebuah penyelidikan orang kafir terhadap Quran, ternyata mencengangkan dirinya sendiri, karena selama ini Quran dianggap buatan Muhammad, dan logikanya tidak mungkin Muhammad bisa berbuat demikian karena dia bukan sarjana, bukan profesor. Tapi Quran menjelaskan bagaimana penciptaan manusia secara urut sama dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai wawasan kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran itu sendiri. Saya kira cukup kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.